Selamat sore Bu Yusniar. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu juga sehat kan? Oh, saya juga sehat, Bu. Tadi saya senang sekali membaca WhatsApp dari Ibu ya. Meminta waktu untuk berbincang-bincang. Kebetulan saya juga sedang banyak waktu luang ini. Pengen sekali berbincang-bincang dengan Ibu Dewi. Kira-kira apa ini yang akan kita bicarakan, Ibu Dewi? Oke Bu, tadi ada sedikit permasalahan yang saya hadapin. Sebenarnya sudah berulang-ulang ya Bu. Kadang saya merasa sudah melakukan berbagai cara, tapi tidak bisa. Jadi saya ingin sharing dengan Ibu. Di kelas saya Bu, kebetulan di kelas 4A itu ada seorang siswa yang sampai sekarang masalahnya tetap sama, yaitu dia tidak bisa membaca. Hingga ketika saya memberikan pelajaran, dia tidak mengerti apa yang saya sampaikan waktu pembelajaran berlangsung di dalam kelas Bu. Jadi itu merupakan jadi salah satu membuat saya tidak semangat lagi untuk mengajar ketika melihat dia di dalam kelas begitu Bu. Oke, berarti Ibu mau membicarakan bahwa di dalam kelas Ibu ada satu siswa yang belum bisa baca ya, Bu. Padahal kemampuan membaca itu sangat penting untuk memahami apa yang disampaikan dalam proses belajar di kelas. Nah, melihat kondisi seperti itu, sudahkah Ibu cari tahu kira-kira apa ya yang menyebabkan anak tersebut belum juga bisa membaca? Sudah Bu, sudah saya cari tahu, bukan hanya di kelas saya saja. Saya juga bertanya dengan guru agamanya, begitu juga dengan guru olahraga. Saya pikir hanya lepas mata pelajaran saya saja anak ini begitu. Ternyata pada saat mata pelajaran agama dan juga olahraga, anak ini juga mengalami kendala di dalam belajar. Saya sudah mencari tahu kenapa anak ini seperti ini. Ternyata anak ini mengalami satu masalah pertumbuhan, cara berpikirnya atau cara perkembangannya tidak seperti anak-anak yang lain, seperti itu Bu. Oke, berarti setelah Ibu Dewi cari tahu dan menanyakan guru-guru lain, ternyata memang ada keterlambatan ya, seperti ada Ya Bu. pertumbuhannya yang tidak seperti teman-teman yang lain gitu ya. Oke, Iya, dari pandangan Ibu Dewi, kira-kira apa yang bisa Ibu Dewi lakukan untuk membantu anak tersebut sedikit demi sedikit bisa membaca ya? Mungkin ada pihak yang perlu dilibatkan atau kira-kira apa tuh? Menurut saya salah satu pihak yang bisa membuat anak ini semakin bisa dalam membaca yaitu saya harus berhubungan dengan orang tuanya Bu. Kemarin konsultasi dengan guru agamanya bagaimana kalau kita kasih tahu kepada orang tuanya tentang kondisi anak ini begitu. Tapi saya memberikan beberapa kali pemberitahuan untuk datang ke sekolah, tapi orang tuanya tidak merespon Bu, tidak ada respon dari orang tua dari anak ini. Jadi saya harus bagaimana Bu untuk bisa berhubungan dengan orang tuanya ya Bu. Oke, berarti sejauh ini yang sudah Ibu Dewi lakukan baru menghubungi begitu ya? Siapa kira-kira Ibu Dewi jumpai atau kunjungan langsung ke rumah orang tuanya, apakah itu mungkin baik untuk dilakukan atau gimana gitu? Untuk kunjungan ke rumah orang tuanya sih belum Bu, tapi kemarin saya usahakan untuk memberikan surat penghubung melalui anak itu agar orang tuanya bisa membaca maksud saya untuk kehadiran orang tuanya ke sekolah Bu. Oke, berarti sudah ada beberapa hal yang Ibu Dewi lakukan gitu ya untuk mencari tahu dari pihak orang tua untuk mencari siapa tahu bisa bekerja sama dengan orang tuanya untuk peningkatan kemampuan membaca anak tersebut. Oke. Kalau itu dari segi
menghubungkan terhadap orang tua. Apakah ada strategi lain yang bisa Ibu Dewi lakukan selain berkaitan dengan orang tua? Atau mungkin ada kekuatan Ibu Dewi yang bisa Ibu lakukan supaya anak kita tersebut memiliki peningkatan dalam kemampuan membacanya? Sudah ada Bu, kadang ketika saya selesai memberikan materi pelajaran kepada anak-anak, saya memberikan tugas kepada anak-anak, saya menyempatkan waktu beberapa menit memberikan tugas kepada anak tersebut untuk maju ke depan. Saya mengajarinya membaca dengan menggunakan kartu-kartu huruf juga Bu, agar anak ini anak-anak yang lain mengerjakan tugas, dia tidak mengganggu teman yang lain. Jadi saya mengajarkan dia dengan cara membaca dengan menggunakan kartu huruf Bu. Oke, rencana yang sangat bagus ya, dengan menggunakan kartu-kartu huruf. Kalau dari pandangan Ibu Dewi, berapa lama kira-kira Ibu Dewi bisa melatih anak kita tersebut dengan menggunakan kartu huruf supaya terlihat kemajuannya dalam membaca? Butuh waktu berapa lama kira-kira? Kalau dengan menggunakan kartu huruf yang sudah saya lalui Bu, anak ini sebenarnya bisa. Saya kemarin sudah menggunakannya sebanyak 3 hari, ada kemajuan Bu. Hanya anak ini perlu saja bimbingan dari orang tua untuk mengulangi pelajaran yang mengenai membaca itu di rumah Bu. Saya perhatikan kurang latihan di rumah Bu, begitu Bu. Oke, berarti sudah Ibu Dewi lakukan pengenalan huruf dengan kartu-kartu, kemudian sudah terlihat kemajuannya meskipun masih sedikit. Nah, berarti tadi sudah 2 kita temukan solusi. Yang pertama, Ibu Dewi mengatakan akan menghubungkan dengan orang tua untuk bisa bekerja sama. Kemudian dari sisi Ibu Dewi juga bisa melakukan usaha berupa memberi konten tambahan, pengenalan huruf terhadap anak-anak tersebut. Nah, kalau kira-kira melibatkan guru lain seperti guru agama dan guru olahraga, mungkinkah ada satu kegiatan tertentu yang melibatkan 3 guru tersebut antara Ibu Dewi dengan guru yang lain tadi untuk membantu anak tersebut membaca? Ya Bu, saya juga sudah konsultasi dengan guru agama dan guru olahraga, dan mereka setuju ketika saat pelajaran agama, guru agamanya juga mengajarkan tentang membaca dan mengenalkan huruf kepada anak tersebut, sehingga ketika dia waktu pelajaran agama dan olahraga, dia juga dapat mengikuti pelajaran dan tidak hanya diam saja di dalam kelas Bu, begitu Bu. Oke, berarti sudah kita temukan 3 solusi begitu ya untuk meningkatkan kemampuan membaca anak tersebut. Atau kalau menurut Ibu Dewi, mungkinkah diberikan les tambahan pulang sekolah? Gimana itu kira-kira? Memungkinkankah atau ada cara lain lagi selain yang Ibu Dewi sampaikan? Saya juga kepikiran seperti itu Bu, mengadakan les tambahan sepulang sekolah. Kalau hanya waktu jam pelajaran saja yang saya ajarin dia, begitu juga dengan guru agama dan olahraga, saya rasa itu kurang maksimal. Saya juga ada kepikiran untuk berkonsultasi dengan orang tuanya untuk mengadakan les tambahan kepada anak itu Bu. Oke, kalau Ibu Dewi ada rencana seperti itu, kapan lebih tepatnya Ibu akan memulai memberikan les tambahan dan strategi-strategi lain untuk meningkatkan kemampuan membaca anak tersebut? Ya Bu, sebaiknya sih besok sudah saya mulai untuk memberikan les kepada anak tersebut sehingga dia tidak ketinggalan dalam pembelajaran Bu. Oke, berarti secepat mungkin Ibu Dewi mau memberikan les tambahan begitu ya. Terus seandainya cara-cara yang Ibu Dewi tadi sampaikan sudah Ibu Dewi lakukan, apa indikator atau apa sebagai tanda yang bisa Ibu Dewi lihat bahwa tanda di diri anak tersebut ya, bahwa anak tersebut sudah bisa membaca? Kira-kira sejauh apa sih
harapan ibu terhadap anak tersebut, kemampuannya apakah langsung bisa membaca begitu lancar atau bagaimana? Baik Bu, kalau seperti yang dialami anak saya ini, untuk membaca lancar secepat mungkin tidak bisa ya Bu, butuh waktu beberapa lama. Tapi saya akan mencoba dari hasil yang kemarin, saya akan sangat bersyukur bila anak ini sudah bisa membaca empat huruf dan beberapa penggal kalimat begitu Bu. Itu sudah sangat membuat saya antusias dengan apa yang dia kerjakan, karena dari latar belakang yang dialami anak tersebut untuk membaca lancar membutuhkan waktu yang agak lama begitu Bu. Oke, berarti Ibu Dewi sudah menemukan kegelisahan hatinya tentang anak yang tidak bisa membaca. Tadi kita sudah menemukan 4 cara ini. Yang pertama, Ibu Dewi akan mencoba lagi menjumpai orang tuanya. Kemudian yang kedua, memberikan kartu huruf. Kemudian yang ketiga, melibatkan guru olahraga dan guru agama. Dan yang terakhir, Ibu Dewi berencana memberikan les tambahan. Ibu Dewi juga berharap semuanya bisa dilakukan segera. Ya. Oke. Dari pembicaraan kita ini, apakah Ibu Dewi masih ada yang kira-kira masih mengganjal tentang masalah yang disampaikan tadi? Sejauh ini apa yang saya alami tadi Bu sudah ada solusinya. Saya harap apa yang saya dapat tadi dari Ibu, saya bisa menjalankannya dengan baik. Itu. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Saya melihat Ibu Dewi sudah menemukan apa yang Ibu Dewi sedang cari, apa yang Ibu Dewi sedang rasakan. Saya berharap Ibu Dewi bisa melakukannya dengan baik, tetap bersemangat, tetap berupaya sampai dulu ya, memberikan usaha untuk peningkatan kemampuan membaca anak kita. Dan saya juga berharap Ibu Dewi nanti setelah Ibu Dewi melaksanakan cara-cara yang sudah kita bicarakan tadi, Ibu Dewi kembali mau ngobrol-ngobrol dengan saya supaya kita bisa melihat nih apakah cara-cara tersebut sudah maksimal untuk masalah yang Ibu Dewi hadapi. Terima kasih Ibu Dewi. Ya, sama-sama Ibu Isniar. Tetap semangat ya Ibu Dewi. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya tadi cari-cari Ibu Dewi. Oh iya, saya tadi ada keperluan sebentar Bu. Kalau begitu, apa yang ingin Ibu sharing dengan saya Bu? Iya Bu, saya lagi ada kejenuhan begitu ya, resah melihat anak-anak saya akhir-akhir ini menjelang akhir semester, meskipun masih ada sekitar 2 minggu lagi sebelum ujian, tapi saya melihat anak-anak saya ini Bu, rasa ingin tahunya rendah sekali Bu. Mereka seperti ya udah kalau guru datang, kalau belajar ya belajar gitu, seperti tidak ada tertantang ingin mempelajari sesuatu begitu. Jadinya kalau saya melihat anak saya seperti itu kan, saya juga jadi nggak bersemangat Bu. Itu gimana ya? Oh iya, itu merupakan salah satu pemicu kita untuk tidak semangat mengajar ya Bu. Dari yang kejenuhan-kejenuhan yang dihadapi oleh siswa Ibu udah cari tahu nggak apa penyebabnya sehingga anak-anak merasa jenuh ketika mengikuti pelajaran Bu? Kalau yang saya cari tahu baru sebatas bertanya langsung aja sih Bu. Misalnya ketika dalam proses belajaran sedang berlangsung, terus saya melihat anak saya tidak bersemangat, saya cuma tanya, kenapa kalian kok kayaknya malas sekali gitu. Tapi mereka nggak ada menjawab yang gimana-gimana ya Bu. Jadi saya nggak tahu penyebab sebenarnya mereka rasa ingin tahunya kok mulai hilang gitu. Oh begitu ya Bu. Apakah mungkin mereka anak-anak mengalami banyak kegiatan mungkin setelah pulang sekolah begitu sehingga mereka merasa jenuh, bukan Bu? Bisa jadi sih Bu, karena setelah saya coba ingat-ingat memang anak-anak saya ini kebetulan orang tuanya mayoritas petani.
tani lah begitu ya. Jadi ketika pulang sekolah memang kadang mereka disuruh juga membantu ke ladang begitu. Bisa jadi memang karena itu Bu, mereka jadi kayak terlalu capek bekerja, jadinya tidak ada waktu luang lagi, energi yang lain, energinya juga semakin berkurang dalam belajar Bu. Oh, jadi salah satu faktornya sudah Ibu ketahui, yaitu anak-anak mungkin pulang sekolah membantu orang tuanya bekerja di ladang, sehingga pada waktu pulang dari ladang ke malam hari atau sore hari mereka sudah capek, sehingga besoknya ke sekolah sudah mengalami malas atau jenuh ya Bu. Jadi dari faktor yang Ibu ketahui tadi, kira-kira apa solusi atau dari hambatan yang Ibu hadapi tadi, apa yang Ibu akan lakukan gitu? Kalau setelah saya pikir-pikir ya Bu, sepertinya mungkin saya perlu belajar lebih banyak lagi cara-cara mengajar atau strategi-strategi mengajar yang baru yang membuat anak-anak saya itu tertantang begitu, yang membuat mereka merasa pelajaran ini menarik dan mau memberikan perhatiannya untuk pelajaran saya. Selain itu Bu, saya juga memang kepikiran supaya mengubah media-media pembelajaran saya supaya semakin dekat dengan mereka. Misalnya ketika belajar, kebetulan kan saya ini ketika saya mengajarkan teks berita, saya mungkin perlu mengubah media pembelajarannya berita tentang yang dekat dengan mereka, mungkin berita dari Kabupaten Karo atau berita tentang siswa. Pokoknya saya perlu sepertinya mengubah media pembelajaran juga. Oke, apa yang sudah Ibu rencanakan itu sudah baik, sudah membuat satu metode pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Jadi saya harapkan Ibu juga menambahkan hal-hal yang menarik minat siswa seperti gambar-gambarnya, ataupun bisa juga Ibu melakukan membuat dengan cara menggunakan infocus seperti itu Bu, menghasilkan gambar yang istilahnya nyata yang dilihat oleh siswa gitu. Jadi dari strategi yang Ibu sampaikan, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan seperti itu Bu? Sepertinya akan coba saya lakukan hari Kamis Bu, karena kami dalam minggu ini hari Kamis, jadi hari ini dan sampai beberapa hari ke depan mungkin bisa saya pergunakan untuk mencari tahu kira-kira cara mengajar yang lebih menarik apa dan mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik juga. Oke. Dari strategi yang sudah Ibu sampaikan, selain Ibu sendiri, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan metode pembelajaran yang Ibu lakukan tadi agar berhasil untuk menarik minat siswa, Bu? Iya, kalau dari apa yang saya tanyakan ke guru bidang studi lain yang masuk ke kelas itu juga ya Bu, memang mereka juga merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Mereka mengatakan bahwa siswa-siswa di kelas itu memang rasa ingin tahunya berkurang. Jadi saya juga mau mengajak guru bidang seperti IPA, bahasa Inggris, atau matematika, dan bidang studi yang lain untuk bekerja sama mencari strategi belajar yang baru, yang lebih menarik, yang lebih menantang, yang membuat anak-anak kami itu memiliki rasa ingin tahu dan sehingga semangat belajarnya semakin tinggi begitu. Oke, baik Bu, apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sangat menarik, sudah menemukan solusi-solusinya, bagaimana tindak lanjutnya nanti ke depan. Saya harapkan Ibu bisa bekerja sama dengan guru bidang studi yang lain untuk membuat metode pembelajaran yang tidak jenuh di dalam kelas, sehingga Ibu dan anak-anak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya Bu. Dari yang sudah kita sharing tadi, masih ada lagi yang ingin Ibu sampaikan Bu Yusniar, atau masih ada unek-unek yang lain Bu Yusniar?
Sejauh ini sepertinya itu saja Bu. Nanti ketika saya menemukan masalah lagi, saya pasti akan menghubungi Ibu Dewi lagi. Saya harap walaupun Ibu Yusniar mengalami sedikit kejenuhan dari melihat anak-anak dalam belajar, saya harapkan Ibu Yusniar tetap semangat untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak, menjadi guru yang baik dan memberikan bimbingan yang baik untuk anak-anak. Begitu Bu Yusniar. Iya Bu Dewi, terima kasih Ibu Dewi sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Semoga Ibu Dewi tidak bosan dan mohon juga terus didukung supaya saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih maksimal terhadap siswa-siswa saya. Ya, sama-sama Bu Yusniar, tetap semangat ya Bu Yusniar. Iya Bu Dewi, terima kasih. Ya. Baik Bu, kami dari kelompok 4 akan memberikan umpan balik. Ya, Pak Roni. Pak Roni. Ya Bu, silahkan. Oke, kita beri dulu tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, baiklah, saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Dewi dan Ibu Yusniar. Di sini tadi sudah terlihat alur Tirta ya, tujuannya jelas. Tujuan permasalahan dari Ibu Dewi yaitu muridnya yang kurang bisa lancar membaca, dan Ibu Yusniar yang siswanya malas atau jenuh dengan metode belajar. Dan di sini juga ada rencana aksi yang akan dilakukan, seperti Ibu Dewi tadi berkonsultasi dengan guru agama dan bekerja sama dengan orang tuanya. Ibu Yusniar tadi mengubah metode pembelajaran. Jadi sudah terlihat juga tanggung jawab bahwa Ibu Yusniar dan Ibu Dewi akan bertanggung jawab untuk menjadikan siswanya ke arah yang positif dan akan menjalankan rencana aksinya untuk membuat siswa menjadi lebih ke arah yang baik. Terima kasih dari saya. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Cukup menarik sekali ya perbincangan dalam kita sesi coaching ya untuk Supervisi Akademi ini. Saya sangat apresiasi sekali. Terlebih-lebih biasanya yang curhat itu perempuan sebenarnya. Kalau sudah berbicara tentang perempuan dengan perempuan berbicara, langsung nyambung begitu. Jadi sebenarnya di situ yang curhat-curhat itu memang biasanya yang perempuan-perempuan. Kalau kita di Karo itu kan biasanya dibilang itu sudah gosip katanya gitu ya. Kalau yang laki-laki kan kadang kan maunya ke kedai kopi sebenarnya itu. Oke, dari curahan yang sudah permasalahan di antara coach dan coach itu sudah kelihatan antara Bu Yusniar dan Ibu Dewi. Memang begitulah yang kita harapkan dalam proses model Tirta ini tadi. Saya sudah melihat di situ bagaimana identifikasi apa yang menjadi akar yang mau dibicarakan, yang mau dituntaskan begitu ya. Jadi ini akar ini biasanya kan membawa pertumbuhan, tapi kali ini akar ini yaitu akar yang membawa penyakit begitu. Jadi yang mau dituntaskan lah di situ apa yang dibutuhkan begitu. Itulah dari curhat itu gitu. Jadi dari curhat yang sudah dilakukan antara Ibu Yusniar dan Ibu Dewi yang telah mencurahkan isi hatinya, kelihatan di situ bahwa dari perbincangan itu, dari alur Tirta itu, apa rencananya, apa tindak lanjutnya, dan bagaimana yang akan dibuat, itu sudah terlihat dari yang mencurahkan hatinya. Dia mencurahkan hatinya dan dijawab oleh beliau juga dari dia mencurahkan hatinya itu begitu. Jadi memberikan dukungan juga dari yang mendengar ataupun coachnya. Begitu juga dengan timbal baliknya tadi. Kedua-duanya saya sangat apresiasi sekali apa yang sudah dilakukan. Nah, begitu juga dengan kita semua. Jadi alur Tirta ini bisa kita terapkan. Terkadang ini jangan seperti
menimbulkan rasa takut. Kalau misalnya orang itu butuh bantuan, ya menjadi pendengar yang baik lah. Setidaknya jangan kita patahkan semangatnya begitu. Nah, seperti anak didik kita, Pak, saya mau cerita, katanya. Sana, sebentar lagi. Pak, Papa nggak sempat dengarkan. Nah, jangan seperti itu gitu. Jadi setidaknya kita ya dengarkan pendengar baik. Gitu. Jadi dari situ kan dia merasa sangat plong. Karena permasalahan itu kalau kita simpan di dalam hati bisa menimbulkan sakit hati gitu. Jadi kalau sakit hati ini bisa menimbulkan 1001 penyakit. Jadi jangan sempatlah kita bisa dari apa yang kita permasalahkan ini menjadi sakit hati. Jadi sering-seringlah curhat, tapi jangan sering sekali gitu. Jangan keseringan gitu. Nah, nanti sikit-sikit nanti curhat-curhatan jadinya gitu. Jadi itulah yang bisa. Jadi curhat ini bisa, curhat boleh, dan apa yang dari kita curhatkan itu bisa mengambil solusi dan mengambil apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang semangat memaparkan hasil dari kelompoknya. Terima kasih.